Kita ketika masih di seminari kan manggil dengan nama, kadang-kadang paraban gitu kan. Tapi ketika ada yang sudah jadi frater, udah jadi romo gitu kan, manggilnya jadi termo gitu. Itu sebenarnya apakah ada aturan tidak tertulisnya atau enggak sih? Atau yo ngundang jeneng ya rapopo gitu. Apakah jenengan masih ingat dengan ini mah? Apa? Apa ya, Bu ya? Kok cek nyimpen? En general cek nyimpen nih? Oh tak simpen aku. Recel ya. Aku ora kelingan kok. Ya, from Yang iki nggon Henry. coklat, yang iki ketok ae. Eh? Yang iki pas yang coklat ketok ae, sing love iki. Ya, ini pas Valentine. Jadi untuk pro konco semua ketahui bahwa Romo Hendri ini salah satu teman yang romantis. Brotherhood-nya itu lebih ke romantis ya. Jadi akan saya bacakan nih. Yang ini ya nih. Happy Valentine, manisnya coklat bisa terkalahkan dengan manisnya persahabatan. Tak ada yang semanis cinta Yesus, from Hendri. Lalu kalau yang ini Venta Natal dan Tahun Baru ya. Ini nih. Venta Natal dan Tahun Baru ya. Kado ini bukan acara tukar kado tetapi sebagai tanda terima kasihku karena kamu adalah orang yang selalu mensupport aku di seminari ini. Thanks sobat Bercel. Kalau ini agak panjang sih. Ini waktu mau UN. Waktu mau ujian nasional. Ini kayaknya diselipin ke itu bawah dari apa sih? Pintu. Pintu, dari pintu. Ketika itu pagi saya baca dan sangat-sangat menguatkan ini teman-teman. Jadi nih, aku bacain yang paling bawah aja ya. Pesanku, fokus, rileks, tenang, yakinkan dirimu. Aku mau maka aku bisa. Nah, sama yang ini nih, saatnya bermain tak bermainlah secara elegan. Itu yang masih ku ingat sampai sekarang. Jadi mau ngapa-ngapain kita harus elegan gitu loh. Gitu. Dan kenapa sih bisa merasa sedekat itu mah? Mungkin perlu diceritakan waktu pertama kali kita ketemu kali mah. Masih ingat Kali nggak? ora aku selali. Ya Allah. 2010 waktu itu 2009 sorry 2009 waktu itu kita ada acara di Salam 2009 toh, kita 2006 toh. temu raya kita ketemu 2009 pas dirimu mau masuk kok. Oh iya, Ding. Dirimu Neng mau masuk neng 2009 itu di Salam. neng Salam apa neng anu? GMKA. Kongres Ekaristi Kongres Keuskupan Ekaristi toh. kedua. Itu yang kedua di Salam. Yang pertama itu tahun 2008. 2008 itu GMKA. Oh iya iya. Juni 2008. Terus Juni 2009 setahun kemudian itu di Salam. Nah, waktu Ya. itu kita ketemu di bis. Waktu itu sama siapa? Sama Atik ya, mah? Yang kenalin ya? Ali pasti. Ali. Anti BT dah. Atik Pite ya. Hmm. Patricia Cutes. Mm-mm. Nah, Atik itu adalah temen dari cewek saya waktu itu, si Jen. Mantan. Ya kan makanya aku ngomong cewekku waktu itu. Nah, iya. Terus Kebas. bahasa cerita aku kan rasa, aku kan harus ngerti janin. Mancing tok ya. Jadi waktu itu Ati karena waktu itu Jen kan nggak bisa datang tuh. Ya. Nggak bisa datang sebenarnya waktu itu aku juga malas tuh buat datang tuh karena memotong waktu liburan kan. Cuman tak pikir ya wes lah udah kadung janji untuk datang ya udah datang gitu. Dan ternyata pas pulang dari situ itu kita di bis atau di mana sih, Mam? Bis. Di bis ya, di bis akhirnya Ati bilang ke aku, "Ven, ki ono sing meh mlebu seminari tapi KPA gitu kan."
ya masih mau mlebu seminari ki. Hmm. Ya, terus dia bilang tapi KPA. Nah terus aku bilang lah KPA ya seangkatan aku sesuk. Nah makanya aku langsung nyamperin dirimu ya mau. Hmm. Nyamperin dirimu aku bilang, weh nah sesuk seangkatan dhewe wis tenang wae nek ana apa-apa ana aku ngono. Sok jagoan ngono kae ya. Wis tenang wae ra ono buli-bulian ngene kono aman. Itu pertama kali ketemu ya, Mas? Hmm. Pas KEK. Dan apakah hal itu juga yang membuatmu cukup kesal ketika aku memutuskan untuk keluar di bulan November itu, Mas? Kok wis tekan kono sik to? Eh? Kan agak ketemuan sik. Oh ya wes, lanjutkan. Ketemuan sik, kenapa kok aku sok kenal kowe jenengan? Kok meh kebuset to. Apa ya? Pas itu karena kan KPA cuma sedikit, punya dinamika sendiri-sendiri. Terus waktu itu memang saya kurang terlalu dekat dengan teman-teman yang lain itu loh. Karena ya kita meskipun saya KPA, kamu KPP, tinggal satu atap dalam arti di Kayangan, tapi kan terbatas untuk perjumpaan itu. Tidak sama dengan misalnya satu kelas, satu seperasaan dan sebagainya. Pakai unek-unek aku butuh teman. Seperti itu. Mau siapa gitu loh. Apalagi mungkin loh. Kalau biasa di SMA waktu saya SMA negeri ya saya bisa sahabat dengan yang lain tuh, yang lawan jenis juga gitu. Tapi sekarang saya dihadapkan dalam suatu realita yang mungkin, kemudian saya harus cerita sama siapa gitu. Karena yang sebelumnya biasanya dengan sahabat cewek itu ya, kan enak maksudnya dengan solusi dan sebagainya. Karena terkadang kalau saya merasa ya, ketika saya cerita curhat dengan cewek itu dengan perasaan, tetapi kalau dengan cowok itu lebih pada pemikiran rasio gitu loh. Betul. Kadang malah nggak memberi solusi. Maka sebenarnya yang saya adalah konco gitu, sahabat gitu. Yang iso ngerti aku, yang bisa ngerti aku, yang bisa mensupport atau menemani dalam arti sebagai teman seperjalanan gitu. Maka waktu itu ya mulai nyambung sih ketika sudah kenal di bis itu, meskipun belum terlalu kenal, karena sok ingat saya ketika saya pendaftaran solisitasi pun juga pendaftaran di Mertoyudan juga ada Angelus yang juga menemani ketika saya berkeliling di KPA kemudian di MU itu. Maka entah mengapa dari semuanya yang banyak itu saya lebih enjoy atau bisa sefrekuensi lah kalau bahasa saya dengan jenengan waktu itu. Karena sebelum-sebelumnya saya kenal dengan Atik Ite, kemudian Jenny itu ketika di Miss Dinar ke Vikepan. Nah saya sudah kenal itu dan sudah mendengar kamu pacaran dengan Jenny waktu itu. Oh jadi posisimu di bis pun udah tahu ya itu ya? Teman pengurus. Nah, waktu itu di Skipan kalau nggak salah itu. Ya mulai dari situ, oh ya berarti orangnya yang ini waktu itu. Kemudian setiap kali kunjungan pun juga, mungkin jenengan nggak tahu ya, kalau Pak Jamari itu sering cerita sama saya ketika kunjungan justru pertama kali yang datang itu. Sampai bahkan kemarin saya jadi Romo Paroki Bandung, kemudian ke rumah yang diingat waktu itu Bapak ceritanya itu. Ya mungkin jenengan nggak tahu waktu itu sharing-sharingnya, betapa sakitnya ketika kamu keluar waktu itu juga disaringkan waktu itu. Gitu. Nah, untuk soal surat yang pertama, soal ujian nasional dulu, saya menyampaikan itu karena sebuah ketulusan seorang sahabat, seorang teman yang bagi saya butuh support waktu itu. Saya kira bukan hanya jenengan yang saya buat surat seperti itu, ada beberapa, tapi saya lupa. Tapi yang saya ingat jenengan waktu itu karena saya sudah mengalami ujian nasional. Betapa istilahnya itu kepala itu sudah penat, kemudian dengan segala agenda dan sebagainya.
Kalau di seminari kan enak dalam arti sekolah sama asrama satu tempat, nggak terlalu jauh lah. Saya kan harus sekolah, kalau SMA negeri harus 10 kilo, kemudian harus ngangkot, kemudian harus jam ke 0, mulai jam setengah 6 pagi, kemudian dilanjutkan les sampai jam 6 malam. Itu perjuangan di sekolah negeri waktu itu. Panjang sekali. Maka saya merasakan saya butuh, karena saya sudah merasakan ujian nasional yang begitu wow, yang begitu wah, seperti itu. Dan dulu memang kalau di SMA negeri itu kan lebih pada perlombaan nilai ya, dalam arti siapa soal prestasi. Tapi setelah saya ke Mertoyo dan KPA, saya mensupportnya itu bukan masalah nanti kamu dapat nilai bagus atau tidak, tetapi yang terpenting adalah kamu bisa menghadapi ujian ini dengan sebuah keelegan itu loh. Sesulit-sulit apapun kita yakin kita bisa. Saya bisa mengatakan demikian, ya kita bisa. Waktu itu yang saya tulis itu kalau nggak salah, itu karena saya sudah mengalami loh. Kalau saya sudah mengalami yang saya istilahnya apa ya namanya, ya pas-pasan lah istilahnya. Paling tidak jenengan yang saya nilai di atas saya itu paling ya mampu gitu loh. Maka kemampuan itu bisa itu ketika jenengan bisa menyadari diri jenengan bahwa jenengan bisa dulu. Kalau saya mengatakan aku bisa, terus pasti jenengan bisa, tapi jenengan tidak menyadari itu, ya istilahnya muspro. Maka saya memberikan semangat tadi, menghadapi dengan elegan, tetap fokus dan sebagainya itu. Karena memang di saat-saat ujian nasional itu saya merasakan butuh teman. Dalam arti ketika saya SMA di negeri itu saya butuh teman. Karena berkutatnya hanya soal teori, soal buku dan sebagainya. Nah itu saya nggak punya teman itu. Kan langsung disibukkan dengan les dan sebagainya. Akhirnya dengan persaingan-persaingan demikian. Tetapi ketika saya masuk seminari yang ini saya terapkan adalah bagaimana saya sebagai teman seperjalanan itu mensupport gitu. Itu soal yang ini apa namanya, ujian nasional. Soal coklat waktu itu kalau nggak salah saya belinya itu di nanti kah sing Portelon Magelang kah ngarepe Artos saiki Depannya Artos. Alah sing biasanya sing gue belanja Family apa sih? Family kan nggak kolam renang. Itu ya. Bukan. Ada swalayan. Swalayan. Armada Swalayan. Armada itu. Cik Armada. Itu belinya di situ. Saya waktu itu tanpa pikir panjang sebagai ungkapan syukur saya dalam arti atas persahabatan, atas teman yang mungkin waktu itu saya kan merasa sebagai KPA kan awal-awal sendiri tuh. Apalagi bukan karantina ya istilahnya karantina atau tidak berjumpa dengan orang tua dan sebagainya waktu itu hingga akhirnya hari orang tua dan seterusnya itu kan saya kan butuh teman cerita dan sebagainya. Udah saya hanya berdoa waktu itu Tuhan berikan aku teman untuk bisa bercerita segalanya, bahkan yang karena satu frekuensi ya wes saya milih jenengan itu coklat. Tapi saya kira juga tidak hanya jenengan kok tapi yang saya kasih tulisan, saya tulisan mungkin semangatnya lebih ke jenengan. Kemudian selanjutnya ada di 3 ya? Ada 3. Yang satu itu Natal dan Tahun Baru. Nah, Natal dan Tahun Baru kalau nggak salah itu kaos kalau nggak salah. Kaos ya, ada ya. Warna biru, biru apa hijau? Biru. Aku agak buta warna sih emang. Terus yang itu baju, bukan masalah tukar kado karena itu kan pas Natal itu apa namanya, saya ngasih itu sebagai ucapan terima kasih sekaligus juga selamat Natal waktu itu. Kemudian waktu itu sudah mulai pergantian kebidelan ya kalau nggak salah. Sebelum Natal itu kan sudah pergantian kebidelan toh. Bidel, betul. Nah, kan di semester 2 atau itu berarti. Itu kan di semester 2 kan kamu tahu sendiri aku satu semester itu
jadi sekretaris untuk beberapa bidang toh. Ya, Sekretaris PK, sekretaris Medan, public speaking. sekretaris apa saya lupa ada 3 tuh waktu itu. Hmm. Sehingga saya bentrok sama Bruder Hmm, hmm. siapa waktu Oh, itu tiga tuh yang bener. SA, angkatan, oh ya SA, angkatan sama PK. PK. Sehingga saya waktu Paskah itu saya disuruh pulang pulang apa namanya? Pulang carry Hmm, 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 hmm. karena arsip disobek sama Romo Agam. Oh, ada. Kemudian saya asu-asukan waktu itu. Ya karena gara-gara si Prana Hmm. itu laporan keuangannya kan pakai kertas bekas waktu itu tuh. Oh, begitu. Padahal kan saya sebagai sekretaris kan hanya menerima dari bendahara waktu itu. Hmm, hmm, Tapi hmm. kan beliaunya Romo Agam itu kan ya orangnya demikian. Hmm, hmm, hmm. Ya kemudian jenengan dan juga teman-teman yang lain ketika di aula ada pengumuman prestasi waktu itu toh, cum laude dan sebagainya, Hmm. saya disuruh untuk waktu itu harinya Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat jam 10 ketika dihadapkan Romo Agam menyobek covernya itu harus saya selesaikan segera. Tapi ketika di kota, ketika mau jilid, nah itu saya pas benar-benar nangis waktu itu karena apa ya? Kan pada mau sholat Jumat Hmm. dan harus tunggu sampai jam setengah 2, jam 2. Oh, iya, iya, iya. Padahal kan untuk bis dan sebagainya kan saya harus pulang dan sebagainya kan harus pulang terakhir akhirnya. Ya sudahlah, saya sambil nangis-nangis waktu itu ya. Saya nggak akan menyalahkan Prana waktu itu dan sebagainya untuk tetap tanggung jawab karena ya sudahlah daripada nanti merembet kemana-mana aku Hmm. lah yang Hmm. kemudian eh, menyediakan diri karena waktu itu berat-berat sekali karena harus mengumpulkan ini yang semester 2 ya. Hmm. Semuanya itu kan dengan arsip angkatan, PK, kemudian arsip Sidang sidang akademi. akademi toh. Waktu itu ya sudahlah. Ya mau apa boleh buat. Pamong sudah Nah, sedemikian hingga akhirnya saya sempat mutung dengan Bruder Dian Carnegie waktu itu juga. sempat nonton juga dah waktu itu. Ya mau juga dikata-katai rak bener juga Hmm. ketika sebagai sekretaris PK waktu itu. Hmm, hmm. Sudah Berarti yang nggak ada masalah sidang akademi aja ya? sidang akademi waktu ketuanya jenengan toh. Ya, yoi. Ono sih jane ning yo kan gede ono ning. Emang jadi. Soal pengumpulan masing-masing bidang kayak itu tim kerja Masing-masing. sing kadang rada seret. Dan waktu itu kan sebenarnya aku lupa ya. Kayaknya Terus waktu itu orang yang habis tampil harus menyerahkan draft itu. Jadi kita tinggal tinggal naruh doang, nggak usah minta-mintain lagi. waktu itu kan ketika di MU jenengan kan kasih data-datanya juga nggak ada toh, maksudnya ada yang tercecer juga, ada yang belum mengumpulkan. Ada ya waktu Yang itu ya. waktu itu maka harus cari dulu file di flash disknya mereka yang isinya demikian gitu. Dari sarana berdoa jadi sarana berdosa. Eh, tapi nggak bervirus kok. Oh Gitu. begitu. Oke, oke. Ya kesimpulannya adalah saya memberikan itu sebagai ungkapan syukur saya pada Tuhan sih atas persahabatan. You never walk alone gitu. Wes, Liverpool nah. Ya jane orang Liverpool sok sih jane. Oh, ini nenggon kitab suci sono kok aku menyertai kok sampai akhir zaman. Waduh, beda nih emang kalau ngobrol sama Romo nih. Ya kudu beda to. Masa ya ora beda. Oke, terus lanjut waktu itu aku keluar itu kayaknya jenengan sempet agak kesel ya. Kayaknya ada itu deh aku lupa. Kayaknya waktu itu ada 2 orang, 2 atau kayaknya lebih sih. Alet paling kesel waktu itu sampai mau mukul dia bilang pengen tak antem ya. Pengen tak jotos gara-garanya kok keluar baru di MU. Kenapa nggak waktu naik MM2 ke MU gitu kan?
Itu terus kayaknya jenengan juga agak-agak kesel gitu itu. Iya ora sih? Biasa wae kan. Ora. Waktu itu memang ya kesel ya, dalam arti gini, perjuangan 4 tahun kamu di seminari tentunya selalu dimurnikan ya setiap tahunnya dengan lamaran dan sebagainya. Yang sempat saya sesalkan adalah ya waktu itu kan di angkatan kita ya yang terakhir yang MU boleh awam itu ya. Iya, Dalam arti angkatan kita yang mau terakhir. lanjut gitu loh, yang bisa kan sampai MU kan angkatan Iya, kita yang terakhir. iya betul. Nah waktu itu maka ya saya nggak tahu kan, dalam arti sebagai orang baru KPA, saya nggak tahu disposisi terdalam jenengan waktu itu untuk ngambil langkah selanjutnya. Tapi kan yang saya pikirkan adalah oh ki koncoku sing arep lanjut kabeh. Itu yang saya bayangkan ketika saya awal masuk dengan segala progres yang ada. Itu. Kemudian dengan ada teman Emmaus kan, jenengan hanya cerita dengan teman Emmaus waktu itu kan. Iya, iya, alit. Ya, dan alit itu yang saya rasa merasa dalam tanda kutip jenengan bohongi gitu loh. Nah, kemudian saya mendengar jenengan mau keluar itu ya, akhirnya saya tak parani itu di kamar. Iya. Ya, aku tidak akan menceritakan selanjutnya karena itu sensor. Secara garis besar saja waktu itu kamu tidak berada di kamar waktu itu. Kamu entah kemana. Setelah mengambil keputusan itu saya tunggu di kamar. Terus akhirnya saya ketiduran kok ya. Itu kemudian saya marah-marah. Tapi marah-marah saya itu kemudian saya mikir ya sudah, kalau ini memang jalan panggilan mau apa boleh buat gitu. Ya memang apa ya, yang namanya teman seperjalanan wes klub wes satu frekuensi, kenapa kok tiba-tiba berbeda haluan itu. Itu hampir setiap tahun saya rasakan ketika saya hampir sampai ketabisan ini. Satu persatu entah keluar entah turun tingkat dan sebagainya, dalam arti itu akhirnya ya saya belajar dari yang awal ini di Mertoyudan. Semua jalan Tuhan itu memang Tuhan sudah yang mengatur itu. Kita yang menjalani, apapun pilihan dan sebagainya itu kan sudah menjadi apa ya, segala pilihan dan juga resiko yang harus diambil. Karena setiap pilihan kan ada resikonya. Maka ya sudah, lambat laun tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya sampai tingkat 6. Akhirnya ya inilah jalan pemurnian diri itu. Saya sempat juga protes sama Tuhan karena gini loh, yang dipanggil kok yang ya istilahnya yang keluar kok malah yang pinter-pinter gitu. Dalam arti ki setara akademik studi itu kok malah cepat keluar gitu loh. Saya mikir bodoh waktu itu, pengecualian berarti. Itu yang waktu TOR maksudnya, kalau yang di seminari Mertoyudan kan ya. Saya tadi ngomongnya dari yang TOR tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Di Mertoyudan ini perbedaannya adalah gini loh. Jujur waktu saya masuk seminari Mertoyudan, saya tuh nggak tahu loh seminari itu apa. Tenanan? Bener. Saya cuma cita-cita waktu itu kan Sukarjo kan saya bilang panggilan saya pengen jadi Romo gitu loh. Saya cuma diarahkan waktu itu ya udah mlebu seminari. Tapi seminari macam apa atau seminari itu apa itu enggak saya pahami, cuma ya sekolah para Romo itu. Jadi cuma sekedar itu. Kemudian ketika dihadapi sebuah pilihan untuk kamu besok mau jadi Romo apa itu. Nah, saya kembali bingung waktu itu ditanya sama Romo Rektor. Nah, emang ada apa aja? Saya bilang gitu tuh. Karena sejak awal di paroki saya itu kan Romo Projo terus. Saya kan yang dalam mindset saya adalah Romo Projo itu loh. Ya sudah saya jawab Romo Projo. Makanya saya tanya, emang ada apa aja gitu loh. Oh, ada Yesuit, ada FSX dan sebagainya. Oh, saya baru tahu di Mertoyudan itu akhirnya. Nah, yang saya sesali adalah kenapa dengan itu yang sudah saya satu frekuensi wis tak anggap sahabat dhewe sing iso kaya keluarga. Kok kenapa kok tidak memperjuangkan itu gitu loh. Ya mungkin itu perjalanannya sudah jenengan 4 tahun, tetapi kan yang saya ketahui kan setahun
terakhir waktu itu kan pergulatannya jenengan itu. Bahkan kalau disambungkan dengan cintamu sama Jenny waktu itu ya mungkin sudah bertumbuh dan berkembang kan sebenarnya sejak awal kalau saya boleh ya. Memang belum intens waktu awal-awal kamu masuk seminari kan waktu itu. Tak kuat ganti ya kamu. Nah, itu maka ya sudah gitu loh. Oh, paling ya karo kae waktu itu kan saya juga kepikiran gitu. Bahkan ketika di bis tadi ketika awal bertemu, maka saya dalam pikiran, oh iki to yangi. Itu. Nah, tapi saya bayangkan, oh ya sudah berarti kan kalau demikian ya yang namanya saya kan memahami sebagai orang yang dari negeri, sekolah negeri ke seminari. Saya kan juga ketika SMA juga mengalami pacaran dan seterusnya. Saya mengalami itu dan saya kemudian ya tidak kemudian menyalahkan kalau seorang seminaris akhirnya pacaran waktu itu. Karena akhirnya ya kembali pada pemurnian diri yang kira-kira memang jalannya demikian ya lanjut. Berarti kan kalau mereka pacaran dan mau lanjut yang hubungan untuk keluarga dan sebagainya ya monggo gitu. Bahkan yang sudah pacaran bertahun-tahun aja bisa berbeda tuh pacarnya istrinya kan. Sofa gitu. Itu yang digadang-gadang sudah dekat, bahkan Solo Gunung Kidul. Wah, lebih spesifik ya. Cluenya lebih spesifik ya. Di rumah itu sampai ibu sampai sudah paling karena itu. Tapi ternyata beda. Nah, tapi yang bisa saya mainnya dari sini adalah pacaran bertahun-tahun ataupun yang lain itu ya boleh, tetapi nanti jalan jodoh dan sebagainya kan Tuhan yang mengatur. Iya. Saya kembali ke situ sih. Oke. Maka saya menyesali adalah tadi kamu tidak memperjuangkan apa yang sudah menjadi pilihan waktu itu yang pilihan yang saya maksud adalah pilihan kamu mau terus jadi Romo karena saya paham saya adalah kalau MU itu sudah istilahnya nggak ada lagi yang setengah-setengah atau abu-abu istilahnya waktu itu kalau di seminar itu sih menyesal dan saya menangis jujur. Oh iya. Maka waktu itu juga saya punya teman selain jenengan si Bobby Rizky. Nah waktu itu ya akhirnya ya curhatnya pun juga kembali ke Rizky. Jadi orang yang selanjutnya adalah si Rizky itu si Bobby yang saya menjadi teman sefrekuensi lainnya. Oh begitu. Oke. Sebenarnya dulu udahlah selesailah ngomongnya. Apa sih Din, kamu dulu itu memutuskan untuk keluar itu sebenarnya karena relasi, karena pilihan diri memang tidak cocok, atau memang ada persoalan lain? Relasi lah, udah jelas itu. Sama dia toh? Iya. Nah, dulu aku kenapa dulu aku MM2 memutuskan untuk masih lanjut ya. Itu bukan karena cari aman biar lulus di seminari, itu enggak. Sebenarnya aku masih dengan bahasamu pemurnian tadi. Aku masih mau mencoba lagi apakah aku bisa lebih bisa fokus lagi untuk jadi imam, atau akhirnya memang hatinya sudah nggak di situ gitu. Jadi pergolakanku sebenarnya bukan waktu awal pacaran di MM2, tapi antara bulan Juni waktu kita masuk itu bulan Juli Juli sampai November itu bahkan aku sampai udah berpikir wis lah ben podo-podo penake tak melu solisitasi tapi tak gawe aku ra lulus. Udah sampai berpikir ke situ. Jadi udahlah biar aku nggak biar orang tua nggak kecewa, karena waktu itu kan bapak ibu juga kecewanya luar biasa kan. Di MM2 ya? Apa SMU? MU. Waktu aku keluar itu mereka kecewanya luar biasa. Nah, aku waktu masuk MU itu kepikiran MU kok November? MU November kita. Kok aku cek nganu kado Natal? November waktu itu. Valentine juga Februari. Aku udah memutuskan untuk keluar pun kita masih Juli.
Kita masukkan Juli. Retret itu November di Klaten. November. Nek kok aku cek nganu selamat Natal? Lah iya, kan kita keluar dari seminari itu kan tahun 2010 bulan Juni kan. Nah, ini kan Natal itu kan Natal 2009. Jadi kronologinya adalah Juli 2009 kita masuk. November 2009 itu retret yang akhirnya aku memutuskan untuk keluar itu. Itu retret kita bukan di Klaten, kita di nanti kayak Paraan. Itu bulan November kita di Paraan, yang akhirnya aku memutuskan untuk keluar itu. Nah, sebenarnya yang paling berat adalah dari Juli ke November itu. Nah, aku sampai bahkan berpikir, wes lah aku tak rasah metu, aku ngomong lanjut, tapi pas solisitasi, mbuh piye carane aku tak gawe ra lulus. Jadi aku bisa beralasan ke bapak ibu, loh, aja ra lulus kok, bukannya aku ra pengen dadi romo, ra lulus emeh piye gitu. Aku sampai cari-cari cara gimana biar solisitasi nggak lulus tuh apa gitu loh. Tapi akhirnya aku udah bunek banget pikiran kan, udah bunek banget. Wes lah, kayak ngomong saiki wae lah, rasa ditunda-tunda gitu, karena aku udah nggak kuat tuh. Akhirnya terjadilah yang November aku ngomong nggak lanjut itu. Dan ternyata setelah aku lanjut ada Mael terus Eka ya. Tak pikir aku tok kayak ternyata loh ono meneh liyane gitu. Dan itu kan waktu misa terakhir, misa penutupan retret itu kan. Nah, lucunya sih waktu itu kalau jenengan masih ingat, habis misa terakhir kita kan pas makan kan juga banyak yang muteh juga, ada yang puasa, kita pokoknya silensium manyum kan. Cuman waktu makan terakhir itu kan kita udah nggak silensium lagi karena udah selesai kan rangkaian retret. Ada yang fan digoleki cewek gitu kan, golek cewek yang apa tuh, aku bingung dong, masuk jen atuh-atuh ke Solo gitu kan. Ternyata waktu itu siapa, Monik ya, Ria anak Paraan waktu itu ternyata. Akhirnya wah aku yo nggak enak dong, masa habis bilang keluar kok langsung ada cewek nyamperin gitu loh. Man yo wes masa ya nggak aku samperin gitu kan. Ya udah akhirnya kami ngobrol di luar itu ya. Waktu itu si Ria juga marah. Marahnya adalah karena dulu kan kami sempat dekat. Cuman aku bilang, rasalah aku mah dadi romo kok, aku bilang gitu. Dan ternyata dia mengetahui fakta bahwa aku malah jalan sama yang lain. Marah besar tuh dia. Aku ini piye sih ngene ono kae lah. Ya wis lah. Banyak yang marah. Iya. Oke lah, udahlah selesai lah kisahku. Sekarang aku mau mengangkat kisahmu. Pertanyaannya adalah, apa yang membuatmu pengen jadi romo? Dia dengan guyonane cah-cah remaja ya, itu kan. Wah, kok ada di romo? Istilahnya waktu itu kan pendeta ada di romo. Ada di romo ki nang Katolik kan ra iso kawin. Ra iso enak-enak no. Bukan anu piye. Ya cuma bilang ya sudahlah kan sudah pilihan saya.